ada satu bahasa yang dimana mengolah sampah, membangun desa. Mengolah sampah, membangun desa. Wow, amazing. Nah, di sini saya ingin kepada para pendengar ya, maupun itu anak mahasiswa maupun itu siapa saja yang sebagai pendengar melihat podcast ini, saya harapkan apa ini ide-ide kreatif apa, ayo kita anak bangsa semuanya ya, kita tidak perlu membebankan kepada pemerintah yang satu, karena belum tentu ini banyak loh provinsi kita, mungkin 32, 40, 34 ya, dan belum 38 sekarang ya Bu ya, dan mungkin kabupatennya aja tuh lumayan loh amazing. Nah, kita ini harus sedikit punya empati. Dengan 1.200 ton per hari sampah menghasilkan sampai 25 megawatt listrik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan saya ingin mengucapkan untuk seluruh anak bangsa kita, salam cerdas bangsa. Selamat sore Ibu, selamat sore Pak Abbas. Semoga sore hari ini kita diberi semangat hidup lagi, dan juga kita dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang sekarang ini lagi booming tentunya. Ya baiklah, di sini ada Ibu Ketua kita yaitu Ibu Santoso, dan juga ada Pak Abbas. Dia adalah tenaga ahli di bidang riset dan pengembangan. Nah Ibu, mungkin sore hari ini saya ingin membahas mengenai sampah yang sekarang ini sepertinya sudah tidak asing lagi kita dengar di media maupun di mana saja. Dan bagi saya sampah itu sangat penting. Kenapa? Kita saja mencium bau sampah, hidup kita tuh sudah tidak nyaman, ya kan? Apalagi ini sifatnya sampah sudah seperti gunung Himalaya. Nah, menurut Ibu dan menurut Pak Abbas ini sepertinya menarik sekali nih untuk kita bahas di sore hari ini ya. Oke, mungkin kepada Ibu Santoso saya hanya ingin mendengar pendapat Ibu. Gimana Ibu pendapat Ibu mengenai sampah yang sekarang lagi hot-hotnya beritanya, yang saya dengar di sana sini ceritanya sampah bermasalah. Dan ini biayanya pun tidak begitu tinggi menurut saya ya. Tapi kan kita rakyat kecil, kita partai kecil, jadi kita memang tidak berkuasa untuk ini. Tapi saya pikir ya, kalau untuk keperluan rakyat, kita kan perlu pupuk pertanian, lingkungan bagus ya. Dan kita perlu, dan itu bisa dijadikan beton polimer. Bapak kan itu satu-satunya orang yang bisa menjadikan itu kan. Kenapa saya usulkan supaya ini beton-beton polimer dijadikan sampah, dijadikan beton polimer dan lain-lain, jadi bata ringan ya Pak ya, dan lain-lain, dan itu bisa padat karya. Saya heran ya, kok para gubernur, para bupati agak menolak yang namanya ini. Dulu kami pernah datang ke Ahok. Ahok satu-satu orang yang memang setuju ya Pak ya, mengenai itu kan kita datang. Tapi karena waktu itu belum masuk dalam RKPBD, jadi kami belum bisa menginginkan. Sudah itu dia kan harus masuk penjara. Jadi saya harapkan ini supaya ini terjadilah untuk negara ini. Jangan tenaga-tenaga ahli kita ini semua lari ke luar negeri. Luar negeri pakai. Saya tahu Bapak dicari oleh Malaysia, dan Bapak sudah di setting di Malaysia untuk membuat ini kan berapa tahun, 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu. Jadi negara kita sendiri tidak menggunakan. Jadi saya harapkan sebenarnya mungkin kepada para pejabat-pejabat tinggi, presiden dan lain-lainnya, agar hal ini dipertimbangkan. Anak bangsa yang
memang mengerti teknologi ini dan berguna untuk rakyat, untuk pupuk kandang, pupuk padat, pupuk cair, beton polimer, sungai-sungai kita banjir terus-menerus meruap dan tidak pernah bening. Kalau kita taruh ya dengan beton polimer bagus kan Pak ya? Atau kan yang kalau di Jakarta Utara tuh apa namanya? Drainage wall ya. Atau sementara itu dari sampah Bantar Gebang itu dijadikan apa? Taruh-taruh untuk sementara mereka jangan sampai banjir rob setiap hari sampai setengah meter dan sampai 1 meter kan kasihan. Dan pemerintah kelihatan tidak ada perhatian yang maksimal untuk ini. Kita sangat sedih dengan keadaan rakyat sekitarnya, bagian kesehatan mereka dan lain-lainnya. Oleh karena itu kami di Kongres punya satu tenaga ahli untuk ini, Bapak Abbas, yang dapat membuat secara teknologi sampah-sampah ini sehingga sampah ini akan digunakan untuk kepentingan rakyat dan padat karya. Ada berapa komponen ya Pak Abbas ya itu? Ininya coba Bapak jelaskan. Terima kasih Pak Dani, Ibu Ketum Partai Kongres. Nama Abbas. Ya, kebetulan di Partai Kongres menjabat sebagai koordinator riset dan pengembangan dan teknologi. Tadi Ibu mengatakan ada 514 dati 2 di Indonesia. Ternyata dari 415 dati 2, Indonesia memiliki 550 TPA sampah. Nah, tercatat kalau kita buka Mbak Google, 343 itu menggunakan sistem dumping area atau open dumping, yang 207 itu sistem sanitary landfill, termasuk di Bantar Gebang. Semua dalam kondisi yang jenuh, kotor, dan mencemari lingkungan. Untuk itu memang pemerintah sebaiknya melakukan suatu, katakanlah, tindakan yang dapat membersihkan seluruh TPA. Ini tidak bisa dibenarkan. Sistem sanitary landfill itu kan dimulai dari tahun 1985 dan sebagai negara katakanlah sponsornya itu Amerika, itu sudah berubah semua menjadi lapangan golf, menjadi perumahan. Tapi di Indonesia terbalik, semua kumuh, semua mencemari. Sehingga ini harus ada langkah yang tepat dari pemerintah. Sebetulnya ada Kepres, ada Perpres yang mengatur masalah sampah. Tapi ini kebijakan semua ada di tangan gubernur. Padahal gubernur sendiri tidak punya kewenangan untuk mengolah sampah. Yang tepat itu kabupaten dan kota. Nah, di sini Kementerian Lingkungan Hidup menginginkan sampah diolah menjadi barang-barang bermanfaat, tapi ada pihak-pihak yang menginginkan sampah diolah menjadi listrik. Belum. Ya, ini memang suatu katakanlah pertaruhan lingkungan. Kalau memang di sini presiden yang dapat menentukan sampah dalam hal ini TPA diolah menjadi waste energi atau sampah menjadi listrik, itu teknologinya utamanya adalah pembakaran. Itu akan menghasilkan emisi. Kita tahu pencemaran di situ emisi, dan nanti itu ada abu bakaran, dan juga licin. Licin itu akan berbahaya. Itu akan merusak air di sekitar lingkungan. Berapa ratus meter atau kilometer? Menurut penelitian Bantar Gebang itu licinnya sudah mengalir sampai kejauhan 5 km dari titik TPA Bantar Gebang. Jadi tidak boleh pembakaran dong kalau begitu Pak Bas. Memang dunia itu tidak menginginkan sampah itu dibakar. Jadi memang ini sekarang diterapkan berbondong-bondong, terutama di ASEAN. Itu Malaysia begitu gencarnya membuat RDF. Oh, RDF. Jadi refuse derived fuel itu akan menggantikan batu bara. Cuma di sini yang dirorotan itu di Celincing itu kemungkinan
perlu polesan teknologi sehingga tidak menimbulkan bau. Jakarta yang menimbulkan sampah 8.000 ton per hari. Per hari. Ya, itu memang menjanjikan untuk diolah menjadi RDF. Tapi katanya baru 875 ton per hari. Padahal produknya 8.000. Berarti 10% baru. Baru 10% ya? sekitar 10%-an. Waduh. Ini memang suatu tantangan. Nah, Malaysia sudah jalan lebih dulu ternyata dengan RDF. Waste energy juga dia lebih dulu, tapi itu kan mahal. Jadi satu titik itu sampai 2,6 triliun Malaysia, dan timbulan sampah yang dihasilkan itu 1.200 ton minimal per hari. Nah, kalau kabupaten ada yang melebihi, ada juga yang tidak. Sehingga ini memang menjadi suatu, katakanlah, kajian yang lebih mendalam supaya sampah itu bisa betul-betul tertangani. Waste energy itu kebanyakan memang ini masih teknologi tinggi. Ya, jagonya kita mau tidak mau sekarang ini Cina yang bisa menawarkan dengan 1.200 ton per hari sampah menghasilkan sampai 25 megawatt Listrik. Baru listriknya. Tadi kan emisinya kita tidak tahu bagaimana cara cerobongnya, katanya cerobongnya 40 meter, terserah itu Pak. Tapi itu yang namanya pencemaran. Ini akan seperti di kota-kota seperti Jakarta. Ini akan menjadi polusi baru untuk Jakarta. Karena dengan isunya yang saya tangkap, satu titik itu memerlukan 10 hektar lahan didekati alokasi dekat dengan gardu listrik. Ini yang agak memberatkan. Padahal TPA sampah harusnya itu kan di hilir kalau di Jakarta itu mendekati ke laut. Nah, kalau di daerah tidak masalah seperti Jawa Barat karena masih banyak daerah-daerah yang dapat dijadikan TPA atau titik untuk mengolah sampah menjadi energi. Di sini memang pertaruhannya tinggal bagaimana presiden atau pemerintah dalam hal ini untuk menentukan apakah sampah itu mau dikelola menjadi energi listrik atau menjadi barang bermanfaat yang berguna untuk pertanian, peternakan, perikanan, dan juga lingkungan. Sementara itu.